bapak sama ibu itu seperti kaku aja, seperti apa ya, kurang begitu suka karena kan anaknya juga dibesarkan, dikuliahkan waktu itu, pengennya orang tua kan menjadi ya PNS karena sesuai dengan jurusan ya, keguruan, PNS guru gitu. Malah jualan dagang kaktus. Ya orang tua mana yang nggak sedih kan anaknya malah jualan di teras rumah, malah susah gitu. Malah sekarang malah udah sukses seperti ini, orang tua tinggal nyantai-nyantai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aprilia Safitri. Di sini saya sebagai owner atau pemilik usaha Kaktus Sukulent Magelang. Dan lokasinya saya ada di Dusun Magersari, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Awal saya usaha kaktus itu di tahun 2018. Waktu itu saya kayak jalan-jalan aja sih di tempat wisata. Terus menemukan ada penjual tanaman hias. Di situ ada juga kaktus dan sukulen. Kebetulan kali pertama saya melihat kaktus sukulen ya di saat itu. Bulan Juli tahun 2018 itu, dan setelah beberapa hari kaktus itu saya beli 3 PCS ya, 2 PCS mati, kemudian tinggal 1. Gimana sih ini cara merawatnya kayak gitu, malah jadi tertarik. Dan karena kebetulan saya itu sebenarnya sedang pengen usaha jualan. Waktu itu sebelumnya jualan daster, gak jadi jualan tas, kurang jalan, jualan kayak toples kurang jalan juga. Dan tiba-tiba kok malah lihat ini si kaktus sukulen ini, akhirnya malah jadi kulakan dari saya mencari tahu cara merawatnya itu. Dan kulakannya cuma 30 biji aja ya, karena ya namanya juga ibu rumah tangga, cuma punya uang berapa sih dari sisa belanja. 2018 itu berawal dari rumah kontrakan saya, dan di situ saya kayak pakai rak aja, rak yang saya taruh di ujung ruang tamu sebenarnya. Jadi ketika pagi saya angkat itu rak berisi 30 PCS kaktus sukulen keluar untuk dapat sinar matahari, kadang juga untuk disiram. Dan ketika sore hari saya masukkan lagi, dan di situ saya jualannya kayak iklanin aja via Instagram. Ya, di kayak apa ya, posting-posting aja di Instagram, karena kan seperti kita tahu ya, namanya kaktus sukulen itu bukan tanaman yang semua orang suka. Jadi kayak tetangga pun kayak satu kampung gak ada yang suka gitu loh. Jadi ya udahlah, posting aja via Instagram, karena memang orang-orang tertentu saja yang suka, dan biasanya mereka yang suka pasti akan berusaha mencari. Ya, ada salah satunya adalah Instagram ini. Awal-awal saya cuma posting-posting aja kayak gitu, jualan cuma di rumah aja. Dari 30 PCS itu alhamdulillah kayak saya putarkan aja uang itu, jangan dipakai untuk yang lain, yang penting terjual, terus nanti uang terkumpul kulakan lagi kayak jadi 100 PCS kayak gitu, terus nanti bertambah lagi. Alhamdulillah dari 1 rak bisa jadi 3 rak dalam waktu sebulan 2 bulan sih. Tapi setelah itu tiba-tiba kayak penjualan stuck, nggak ada yang beli gitu selama 3 bulan. Nah itu tuh sampai akhir tahun 2018. Tapi saya tetap posting terus kayak gitu, biar orang itu semakin banyak tahu. Dan alhamdulillah ya adalah beberapa orang yang datang. Jadi waktu itu seperti saya di Instagram aja nanti orang datang. Jadi cuma mengandalkan penjualan seperti itu aja. Ngiklan via Instagram, nanti orang datang dan jualinnya di rumah gitu. Kadang pengiriman via ekspedisi, ordernya via WA gitu aja. Dan gitu terus berjalan sampai saya akhirnya punya kebun kecil 3x3 meter di samping rumah. Dan sampai pada di tahun 2020 ya. Waktu itu awal-awal kena corona. Dan karena saya mengandalkan orang yang datang, kena corona, lockdown, otomatis orang-orang tidak bisa datang ke tempat saya. Dan jualan saya itu seperti stuck, berhenti di situ gitu. Ini mau dibawa kemana ini kaktus? Waktu itu udah ratusan, udah lumayan banyak. Dan di situ ada pelanggan tiba-tiba WA memberi kabar atau bertanya, Mbak Vita kok nggak bikin ini sih toko Shopee, biar saya bisa belanja tapi nanti dapat gratis ongkir, kan lumayan gitu. Karena lockdown di sini di rumah juga mau ngapain, pengen nanam-nanam juga gitu. Nah dari situ saya seperti, oh iya ya, saya kan punya toko Shopee nih,
Omah Kelambi namanya waktu itu, karena saya pernah jualan daster kan. Dan ya udah pakai aja itu, orang jualan kaktus tapi nama akunnya Omah Kelambi, ya udah nggak apa-apa, coba jualan. Dan alhamdulillah seperti di 3 bulan pertama saya sudah bisa mendapatkan star seller, dan penjualan waktu sebulan 2 bulan itu sudah seperti 30 paket dalam sehari, dan itu alhamdulillah udah lumayan lah untuk saya mencukupi kebutuhan pribadi. Waktu itu bisa bantu suami juga, dan di situ saya memiliki anak pertama dalam keadaan saya juga hamil waktu itu. Dan ketika paket lagi banyak-banyaknya, ketika bulan puasa saya juga puasa, saya juga momong anak, saya juga ngurus rumah, dan juga saya dari pagi, mungkin bangun pagi langsung ngambilin ini kaktus sukulen, habis itu dikeringin, di packing sendiri sampai hampir buka puasa gitu. Juga sampai pernah anak saya tidur di pangkuan saya, benar-benar saya cuma duduk di teras sambil packing seperti itu, sambil perut saya yang besar. Benar-benar itu adalah sisi perjuangan waktu itu, dan membuahkan hasil juga ternyata. Karena setelah itu saya kan masih kerja sendiri nih, sebentar lagi 9 bulan, otomatis kalau saya tidak punya karyawan nanti siapa yang akan jalan. Nah, melahirkan kurang 2 minggu, akhirnya saya ada karyawan 1-2. Setelah itu alhamdulillah jalan. Karena corona kan hobinya apa ya namanya, orang hobi apapun itu naik ya, tanaman hias pun naik. Dan alhamdulillah di situ ketika lockdownnya udah mulai renggang sedikit, orang-orang sudah mulai berani untuk keluar, dan pada datang nih ke kebun saya. Orang-orang banyak, sampai dari pagi sampai sore pun ada orang beli gitu, mesti alhamdulillah banget. Nah, di situ adalah momentum saya, walaupun saya habis melahirkan ya, tetap memantau dari rumah bagaimana caranya ini uang bisa saya langsung gunakan, langsung berputar, langsung saya kulakan, kulak yang banyak di petani, langsung kayak borongan seperti itu. Gimana caranya biar saya tuh punya produk banyak barang, banyak dagangan, otomatis nanti kan mengundang pembeli banyak juga. Alhamdulillah bisa langsung nambah karyawan lagi. Bener-bener ketika corona itu seperti berkah malahan. Dan setelah itu saya bisa menyewa satu lahan ya kisaran 2000 meter persegi untuk jadi kebun untuk tempat saya naruh kaktus dan sukulen. Pencapaian tertinggi yang benar-benar saya sendiri saja sampai nggak percaya sampai detik ini, yaitu ketika corona tadi. Jadi benar-benar omset saya itu tuh mengagetkan. Saya juga tahu omset sebesar itu dari orang pajak. Benar-benar saya disuruh mengoreksi pajak saya karena tuh dia sampai segitu loh. Ternyata dalam ketika corona itu omset saya 2 miliar loh. Itu tahunnya tuh juga malah dari pajak, karena dari Shopee sendiri ngasih laporan ke pajak. Oh, malah nggak tahu. Setahu saya itu cuman uang muter aja kan jadi kaktus. Kita dapat uang dikulakin aja, dapat uang dikulakin aja, nggak tahu ternyata kalau dikumpulin omsetnya segede gitu 2M. Dan alhamdulillah dari situ saya jadi punya kaktus banyak. Tabungannya nggak banyak-banyak, cuman untuk jumlah tanaman atau produk saya tuh alhamdulillah sudah banyak gitu. Tapi ini masalah ketika corona selesai dan orang-orang sudah kembali kerja lagi, terus hobi sudah ya sepi lah. Untuk tanaman hias semuanya ketika saya punya banyak barang, penjualan turun drastis. Yang tadinya miliaran jadi cuma berapa puluh juta gitu. Bener-bener seperti kayak saya habis dilambungkan tinggi banget, kayak langsung anjlok gitu, jatuh bener-bener. Ini penjualan langsung ambles. Saya punya kaktus banyak buat apa? Terus nanti namanya tanaman kan semakin besar, kadang semakin beranak banyak. Ini tambah banyak lagi nih, aduh malah bingung mau gimana, dibuang pun eman. Dan teman-teman saya banyak yang gulung tikar di situ. Bahkan ada teman-teman yang ngubur kaktusnya gitu karena emang nggak laku gitu, dan dia takut untuk harga hancur gitu. Dan di situ aduh gimana ini, bener-bener saya bingung ini harus diapakan karena penjualan bener-bener turun. Yang tadinya saya sehari bisa ngirim 150 paket itu bener-bener jadi 40 paket, ambles bener-bener parah. Bahkan saya berpikiran gini, jangan sampai mengurangi karyawan, kasihan kan gitu. Dan akhirnya terpikirkan seperti ini, kayak tanaman yang dulu saya borong banyak kan sekarang udah punya anakan nih kecil-kecil, saya jual kecil hanya
Jadi kayak ada yang Rp1.000 gitu, walaupun cuma anaknya atau bibit kaktusnya. Dan alhamdulillah malah jadi rezeki di situ. Jadi kaktus yang kecil-kecil itu banyak malah terbeli, karena mungkin dari kebanyakan orang yang awam tentang kaktus, mereka takut untuk membeli yang mahal, yaudah beli yang murah aja, malah beli kadang-kadang jumlahnya banyak gitu. Alhamdulillah itu malah jadi rezeki. Jadi saya jualnya malah mulai dari Rp500, Rp1.000, walaupun hanya dari bibit-bibit gitu. Dan alhamdulillah di situ saya bisa lah bertahan awalnya. Terus saya merambah ke souvenir kaktus. Nah, dari tanaman-tanaman yang saya perbanyak sendiri, sekarang saya bisa bertahan gitu. Bener-bener saya jadi bisa dengan suami patungan untuk membuat rumah ini yang ada di belakang saya ini, dan saya bisa memiliki kebun yang atas nama saya sendiri. Nah, dari dulu yang saya hanya jualan pakai rak aja, sekarang udah punya kebun yang hak milik sendiri gitu. Alhamdulillah, benar-benar saya sangat mensyukuri ini. Padahal ya di sini tidak ada yang namanya campur tangan orang tua, karena memang bapak saya ya hanya seorang tukang ojek biasa, ibu pedagang kaki lima, sedangkan suami juga tidak dibantu oleh orang tuanya. Namanya juga dunia bisnis atau dunia usaha itu seperti alam liar ya, yang kita itu harus mengikuti arus bisnisnya. Kalau sesuai zaman ya, kita sekarang ada di zaman serba digital, serba online. Kalau jualan sekarang pakainya live sale, ya udah kita harus ikutin gitu loh, biar tidak ketinggalan zaman, biar tetap ikutin terus, biar tetap pembelian itu tuh lancar terus. Nah, kalau di TikTok ada live sale, ya setiap hari saya ada live sale. Di Shopee juga ada, saya juga ada gitu. Kayak di TikTok setiap jam 2 siang sampai jam 4, seperti di belakang saya ini. Nah, itu lagi ada live sale TikTok. Setiap hari ada. Dan di Shopee itu juga ada setiap jam 12 siang sampai jam 2. Dan malam pun juga ada, itu setiap jam 7 sampai jam 9. Itu alhamdulillah karyawan sudah nge-handle semua, jadi bukan saya yang turun tangan. Yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang, yang menarik dari kaktus dan juga sukulen adalah tanaman ini adalah tanaman yang bisa dikirim via ekspedisi dalam waktu beberapa hari dan tetap aman gitu loh sampai tempatnya. Kan banyak nih tanaman-tanaman hias yang dikirim sampai dalam keadaan mungkin rusak atau apa. Nah, itu karena dia kan memang butuh kelembapan ya. Nah, seperti itu. Kalau kaktus itu tidak, jadi mereka malah harus dikirim dalam keadaan kering. Jadi kalau sudah kering aman dikirim ke luar. Nah, itu satu. Yang kedua, kaktus juga sukulen itu tanaman yang perawatannya itu tuh sebenarnya mudah. Jadi kayak cukupi penyiramannya, cukupi penyinarannya, tidak perlu banyak air. Jadi kayak seminggu itu bisa menyiram cuma sekali atau sampai 2 kali aja. Jadi tidak ekstra tiap hari harus disiram gitu, enggak. Yang penting kita taruh di tempat yang kena sinar matahari. Yang ketiga, karena bentuk dan juga jenisnya itu banyak, juga unik gitu. Jadi seperti kita tahu, tanaman kok bentuknya bulat kayak gitu hidup gitu ya, emang hidup. Bahkan ada yang bentuknya tuh kayak batu Livingstone gitu, namanya lithops. Itu batu hidup ya, karena memang unik gitu lah. Dan kayak sukulen juga, sukulen itu kayak daun yang sudah berbentuk, dia tuh udah kayak bunga sendiri, udah cantik sendiri gitu, yang mungkin tanaman lain itu tidak memiliki. Dan kaktus juga sukulen ini tuh kayaknya disukai dari berbagai kalangan, berbagai usia juga. Karena banyak loh pembeli saya itu tuh yang SD. Benar-benar mereka menyisihkan uang tabungan untuk membeli kaktus dan juga sukulen. Mereka ikut live sale sampai karyawan-karyawan saya bingung. Ini anak-anak pada check outnya nanti Mbak Vita, kalau udah hari Sabtu atau apa, ketika tabungan mereka udah cukup gitu. Dan bahkan sampai ada yang nenek-nenek dan kakek-kakek itu sampai jauh-jauh datang ke sini. Kadang mereka dari Jakarta, dari mana, berwisata ke daerah Magelang dan Jogja, mampir ke sini. Waktu awal-awal saya jualan kaktus, setahun pertama saya belum menemukan media tanam yang cocok untuk kaktus juga sukulen. Itu bener-bener banyak yang mati, banyak yang busuk, gagal seperti itu karena media tanam saya salah. Dan alhamdulillah sekarang mulai bisa mengerti, memahami media tanam yang cocok seperti apa. Saya juga punya racikan sendiri yang berbeda-beda setiap jenis kaktus, racikannya seperti apa, sukulen racikannya seperti apa, dan saya jual itu. Jadi kayak sekarang pun saya
usaha kaktus sukulen ini kayak autopilot gitu, jadi kayak karyawan saya sudah handle semuanya. Mereka saya tinggal berapa hari pun usaha saya tetap udah jalan gitu, kayak malah jadi jenuh sendiri. Makanya di sini saya sudah sampai di titik rasanya pengen nambah bisnis beberapa usaha apa gitu, biar saya nggak anteng aja di rumah. Awal-awal bapak sama ibu itu seperti kaku aja, seperti apa ya, kurang begitu suka karena kan anaknya juga dibesarkan, dikuliahkan waktu itu, pengennya orang tua kan menjadi ya PNS karena sesuai dengan jurusan ya, keguruan, PNS guru gitu. Malah jualan dagang kaktus. Ya orang tua mana yang nggak sedih kan anaknya malah jualan di teras rumah, malah susah gitu. Malah sekarang malah udah sukses seperti ini, orang tua tinggal nyantai-nyantai di rumah gitu. Kadang ya malah orang tua sekarang saya buatkan ini kebun kecil, jadi kayak ngurusin kebun kaktus. Nanti kalau ada orang beli kaktus di Kota Magelang langsung ke rumah bapak ibu saya untuk kesibukan. Penjualan kaktus sendiri alhamdulillah saya sudah mencapai mungkin 50.000 paket ya selama 5 tahun ini, dan untuk setiap hari sekarang ini rata-rata 50-80 paket, itu rata-rata, naik turun lah seperti itu. Tapi kalau untuk season tertentu, tanggal-tanggal tertentu seperti tanggal cantik kan ada promo Shopee nih, kadang-kadang udah sampai ratusan aja dalam sehari. Alhamdulillah cita-cita mungkin sudah terpenuhi, yang menjadi salah satu penjual kaktus sukulen terbesar se-Jogja Magelang. Dan untuk nantinya mungkin saya ingin membuat kebun ini sebagai tempat eduwisata. Oh ya, untuk generasi milenial ya yang saat ini sedang mencoba untuk bisnis tapi belum menemukan, nggak apa-apa, karena mungkin belum saat ini bisnis yang kita usahakan berhasil, karena memang butuh waktu, mungkin besok atau lusa atau kapan, tapi jangan pernah menyerah karena sesuatu yang besar itu pasti ujiannya besar. Ikutilah bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi jangan sampai ketinggalan perkembangan zaman, karena disitulah memang mengalirnya setiap usaha. Jadi mungkin saat ini online seperti ini sedang booming ya, tapi besok-besok kan kita nggak tahu, jadi ikutin aja terus. Oke, untuk teman-teman semua yang berminat sama kaktus, pengen beli kaktus, bisa langsung aja ke Instagram saya kaktussukulen.magelang atau TikTok kaktus sukulen Magelang, dan saya juga ada di Shopee kaktus sukulen Magelang. Gampang banget sih dicarinya, langsung googling aja kaktus sukulen Magelang, pasti langsung ketemu. Dan buat kalian yang mau datang langsung ke kebun, bisa banget langsung Google Map kaktus Magelang, Dusun Magersari, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Dan juga saya buka cabang di Kota Magelang, yaitu Tidar, Kabupaten Magelang. Nanti ada Google Map-nya kaktus sukulen Magelang. Oke, buat yang mau tanya-tanya bisa langsung WA admin 081 225 666 916. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen, juga subscribe ya channelnya Jejak Rezeki. Dan sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.